Penyanyi legendaris Chrisye kembali menggelar konser setelah sukses konser yang digelarnya bersama Erwin Gutawa beberapa waktu yang lalu. Konser bertema Chrisye Dekade yang digelar Sabtu malam lalu di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, kembali menggait Erwin Gutawa sebagai penata musiknya. Tidak hanya itu, konser yang dibanjiri para penggemar lagu-lagu Chrisye itu juga menampilkan sejumlah penyanyi pendukung yang terlibat dalam album barunya yang berjudul Dekade. Di antaranya ada Sofia Latjuba, Ari Lasso, Arafik, dan Pongky Jikustik. Agus Kuncoro dengan Novia Ardana memang pernah memiliki hubungan spesial. Tapi itu dulu, jauh sebelum Novia menikah dengan seorang pembalap bernama Abin. Hubungan keduanya kembali terjalin ketika Novia dan Agus sama-sama terlibat dalam sebuah sinetron. Bagi Agus, Novia adalah teman baiknya. Apalagi Abin suaminya merupakan teman Agus sejak kecil. Aku nggak ada kedekatan apa-apa sama sekali sama Agus. Aku dulu memang kenal sama Agus sebelum aku kawin. Waktu itu kita satu produksi syuting sekitar 20 episode dan itu udah tayang di salah satu stasiun swasta. Gitu loh. Dan pas aku kawin sama suamiku ya dia tahu aku syuting sama Agus dan Agus itu ternyata tetangganya suamiku. Aku sama Abin itu kenal dari dulu, dari teman saya kecil. Kalau sama Novia saya kenal itu ya karena saya satu sinetron sama dia. Lalu setelah satu sinetron selesai sama saya, mereka menikah, ya itu aja. Meski berteman baik, diakui Agus, ia tidak mengetahui banyak masalah pribadi Novia termasuk urusan rumah tangga Novia dan Abin. Ia pun selalu membatasi pertemanan mereka dari hal-hal yang bersifat pribadi. Kalau laki sama laki enggak lah curhatnya. Kalau perempuan sama laki itu saya juga pikir enggak lah. Maksudnya lah arti kata gini Mbak, curhat kalau udah masalah rumah tangga itu nggak mungkin lah. Saya sendiri nggak akan mau mendengar hal-hal seperti itu. Biar gimana saya laki-laki gitu kan. Kalau dia curhat, ya pasti dia sama perempuan, sama temannya perempuan, bukan sama saya. Kayak gitu. Itu batasan yang harus banget ada garisnya gitu. Harus yang saya pribadi sangat menjaga hal-hal seperti itu. Sekali lagi Agus menegaskan, hubungannya dengan Novia dan Abin yang dikabarkan sempat melabraknya itu baik-baik saja. Pertemanan mereka tidak akan terpengaruh dengan adanya isu tersebut. Ia pun merasa tidak perlu menjelaskan persoalan ini kepada Abin. Abin tahu saya gitu loh. Jadi saya juga nggak perlu klarifikasi sama si Abin karena Abin tahu saya dan saya juga tahu Abin. Nggak mungkin lah Abin berpikiran kalau saya seperti yang orang bilang kayak begitu. Saya capek gitu loh, kenapa tiba-tiba ada gosip lagi. Dulu masalah saya sama Tio, sekarang dihubung-hubungin lagi saya sama Agus. Kenapa sih kalau sampai pun ada masalah di dalam rumah tangga saya itu bukan karena orang ketiga. Itu aja. Walaupun masih baru dalam dunia persinetronan, namun Andi Soraya sempat dijar-jar media pers karena seorang anak yang telah lahir karena hubungannya dengan pendatang baru Steve Emmanuel. Kabarnya sampai saat ini mereka juga belum menikah dan tidak pernah memusingkan nasib status hubungan ini. Dan kabarnya akan kita simak dalam tayangan berikut ini. Pertanyaan yang kerap kali muncul saat bertemu bintang sinetron Andi Soraya adalah soal statusnya dengan bintang pendatang baru Steve Emmanuel. Maklum, Steve dan Andi Soraya telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia 9 bulan. Meski begitu, status pernikahan mereka masih menjadi tanda tanya. Andi memang selalu berujar kalau buah hatinya itu adalah hasil hubungan yang sah dengan Steve Emmanuel, meski tanda-tanda kehidupan pernikahan yang normal seperti yang disebutnya itu jauh dari kenyataan. Hingga saat ini, Steve dan Andi masih hidup berpisah. Walau sempat terdengar kabar, keduanya telah melangsungkan pernikahan di Singapura beberapa waktu lalu. Benar begitu? Nggak bosen ya nanyain status ya? Maksud tanya deh. Aku jawab aja bosen. Saya kurang tahu ya kalau itu ya, tapi mudah-mudahan bisa secepatnya. Tapi kan suatu perkawinan nggak semudah itu. Membuat perayaannya aja juga kan butuhkan waktu gitu. Jadi ya kasih kita waktu lah. Seorang anak telah lahir dari hubungan cinta mereka. Sebagai seorang bapak, Steve terkesan menghindar dari tanggung jawab dengan tidak membangun kehidupan keluarga yang normal. Apakah kamu tidak merasa dipermainkan dengan sikap Steve itu? Enggak, karena kalau misalnya dibilang dia menginginkan legalitas, dari pihak dia sebetulnya lebih menekan ke saya. Tapi saya mungkin yang lebih dewasa dan lebih banyak pengalaman, saya nggak bisa seenaknya mengambil keputusan. Bagi Andi, apapun status hubungannya dengan Steve tidak mempengaruhi hubungan antara bapak dan anak. Menurutnya, anak mereka yang baru berusia 9 bulan itu lebih memerlukan kehadiran sang bapak saat ini daripada sekedar legalitas status di atas kertas. Anak saya masih kecil, mungkin kalau udah lebih dewasaan mungkin akan ada perubahan, itu aja. Sekarang kayaknya nggak perlu dijelasin apa-apa ya. Anak-anak saya dekat sekali sama Steve ya, jadi ya
mau yang pertama ataupun yang kedua. Jadi yang mereka tahu sekarang adalah bapaknya adalah Steve. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Berikut ini kabar yang layak Anda simak. Penyanyi legendaris Chrisye kembali menggelar konser setelah sukses konser yang digelarnya bersama Erwin Gutawa beberapa waktu yang lalu. Konser bertema Chrisye Dekade yang digelar Sabtu malam lalu di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, kembali menggait Erwin Gutawa sebagai penata musiknya. Tidak hanya itu, konser yang dibanjiri para penggemar lagu-lagu Chrisye itu juga menampilkan sejumlah penyanyi pendukung yang terlibat dalam album barunya yang berjudul Dekade. Di antaranya ada Sofia Latjuba, Ari Lasso, Arafik, dan Pongky Jikustik. Yang istimewa dari penampilan Chrisye malam itu, selain membawakan sejumlah lagu-lagu nostalgia miliknya, Chrisye pun mampu menyemarakan suasana dengan aksi panggungnya yang sedikit berbeda. Pemirsa, seperti kebanyakan orang lainnya, penyanyi Uya ternyata kepincut untuk memelihara ikan lohan. Hobi barunya ini dilakukan di sela kegiatannya sebagai MC dan penyanyi yang sangat menyita waktunya. Awalnya, Uya mantan vokalis Tofu bukan penggemar ikan. Tapi saat menemukan seekor ikan lohan bergrafir namanya, ia pun tertarik untuk membeli dan memeliharanya. Akhirnya ikan yang ia dapatkan dengan cara unik itu mulai menghias ruang tamu di rumahnya. Berapa bulan yang lalu tuh ada orang nelfon gue gitu ya, Mas Suprapto itu, Mas saya punya ikan lohan nih. Wah saya nggak lagi pusing lu ngurusin kawinan deh ribet. Ikan lohan gitu. Ada tulisan Uyanya, wah yang bener. Baliknya ada tulisan topnya nih gini-gini. Gue kan masih awal-awal cuek aja gitu ya. Tapi pas setelah kemarin gue selesai kawin, pas gue kemarin ke Australia juga ngelihat di sana ada ikan lohan, orang yang pernah melihara ikan lohan. Terus gue jadi inget yang tulisan Uya itu ya. Ya udah besok siangnya gue datang, gitu, sama bokap gue datang, sama Astrid juga ngelihat. Bener Uya. Udah akhirnya karena ya enak gitu, orangnya juga baik gini-gini. Akhirnya dilepas ke gue ikannya. Untuk mendapatkan ikan yang dipercaya sebagai pembawa hoki itu, Uya tidak sampai mengeluarkan uang banyak. Si pemilik yang mengaku sebagai penggemarnya menjual dengan harga miring. Sejak memiliki ikan yang bertuliskan kata top di balik tulisan namanya itu, Uya mulai rajin memperhatikan perkembangan ikan berjenis lohan. Ia bahkan mulai mempelajari berbagai macam kebiasaan ikan pintar itu. Astrid juga sering kesel juga, gue bisa nongkrong di tempat akuarium, bisa berjam-jam nongkrong ngobrol gitu. Ya ini perawatannya sebenarnya sih awalnya kalau agak susah tuh untuk pemula akuarium tuh di nguras kayak gitu. Sekarang gue udah bisa nguras sendiri, udah ganti air, udah kasih makanan juga, dia termasuk ikan gampang gitu ya, makanannya nggak usah yang hidup juga bisa, kayak cacing beku, kayak ada pelet-peletnya yang buat pembangkit perangsang kepala. Kata orang, keberuntungan akan datang jika memelihara ikan lohan. Tapi Uya tidak mempercayainya begitu saja. Sudah dapat memiliki ikan bertuliskan namanya saja, ia sudah merasa beruntung. Ia akan merasa sangat beruntung lagi kalau bisa mendapatkan ikan lohan bertuliskan nama Astrid, istrinya. Kalau ada tulisan Astrid, gue beli. Kalau ada Uya lagi, gue sih kayaknya nggak yakin ya bisa ada Uya lagi yang sejelas ini gitu. Kayaknya ini benar-benar kesempatan yang 1 banding berjuta-juta ikan kali ya, bisa ada tulisan ya bentuk Uya gitu. Kalau ada Astrid boleh aja, boleh. Pemain sinetron senior Mieke Wijaya sempat dikabarkan tidak pernah menyetujui hubungan Nia Zulkarnain dengan Ari Sihasale. Padahal jika dilihat hubungan asmara mereka akan naik ke jenjang lebih serius lagi. Walau begitu, hubungan ibu anak ini pun tidak pernah terganggu dengan masalah tersebut. Rencana pernikahan Nia Zulkarnain dengan kekasihnya Ari Sihasale yang kabarnya akan dilangsungkan pertengahan tahun depan membuat Mieke Wijaya sang ibu menjadi incaran wartawan. Kenapa? Kabarnya Mieke Wijaya sempat menentang hubungan asmara anaknya itu karena masalah perbedaan keyakinan. Soal restu ibunda inilah yang kabarnya juga menjadi salah satu kendala bagi Nia dan Ale untuk menuju pernikahan. Gimana ya? Mestinya nggak keberatan, mestinya karena apa ya, mereka cocok kok gitu. Tapi ya kalau tuh ada masalah, hanya masalah prinsip agama masing-masing ya, karena hal itu kan sensitif banget ya buat semua pihak gitu. Itu aja masalahnya. Menurutnya, ia tidak pernah menentang pria pilihan putrinya itu. Memang masalah perbedaan keyakinan sempat menjadi ganjalan tidak hanya buat Mieke tapi juga buat Nia dan Ale yang berniat melanjutkan kisah asmara mereka ke jenjang yang lebih serius. Tapi ia mengaku tidak mau meributkan persoalan yang dianggapnya sensitif itu.
saya tuh segan juga memberi komentar, namanya masih masih proses gitu. Baik saya maupun anak-anak itu bilang mereka masih proses juga, masih cari jalan yang keluarnya gimana. Tapi kita tidak saling memaksa.